Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, kembali dengan sukacita siang hari ini menjelang sore kami mau membaca Alkitab firman Tuhan. Urapi kami ya Bapa untuk mengerti memahaminya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami diberi pengertian dan hikmat untuk semua yang kami dengar baca, supaya kami dapat merenungkannya menjadi kekuatan pelita bagi setiap langkah kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sambut firman-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab siang menjelang sore hari ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal 2 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-17 dan pasal 2 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-4 dari judul parikop yang tadi pagi, yaitu sambungannya perubahan dalam rencana Paulus yang berbunyi demikian. Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain Dia yang berduka cita karena aku? Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua, bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu bahwa betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Kemudian 2 Korintus 2 ayat 5 hingga dengan ayat yang ke-11 dengan perikop baru. Harus diampuni orang yang bersalah, yang berbunyi demikian. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Kemudian 2 Korintus 2 ayat 12 hingga dengan ayat yang ke-17 dengan perikop baru. Kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia yang berbunyi demikian. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya, dengan perantaran kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya, bahwa setiap kami saat ini Tuhan, kami yang diberi kasih karunia-Mu, kami yang menginjili semua orang dengan firman-Mu, diberi hikmat dan pengertian untuk dapat mengerjakan Injil kepada semua orang, mengatakan kebenaran tentang Engkau. Karena bukan kami yang hebat, bukan juga pula kami yang diagungkan,
Tetapi satu-satunya yang kami agungkan hanyalah Engkau. Engkau satu-satunya yang layak dipuji, disembah, dan juga didengarkan, supaya setiap kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman sejati. Kaulah yang patut dipuji, dimuliakan, disembah, bukan kami. Sekarang banyak umat manusia di dunia ini ya Tuhan, yang mengagungkan dirinya karena firman. Tentulah kami bersuka cita Tuhan, karena setiap orang yang memberitakan firman-Mu adalah orang pilihan. Tetapi bukan mereka yang kami agungkan, tetapi Engkaulah saja. Karena Engkau Kristus Yesus yang patut kami puji dan sembah selamanya. Karena Engkau yang menyelamatkan kami, bukan oknum manusia. Manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Manusia hanyalah debu dan kembali menjadi tanah. Terima kasih Bapa. Kuatkan kami dan firman-Mu. Engkaulah satu-satunya pengagungan kami. Engkaulah satu-satunya yang kami patut puji dan muliakan selamanya. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Immanuel.